sembah Yesusku, Rajaku. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah mengalami keadaan yang baik. Dia seperti padang gurun. Tapi firman-Mu berkata, berbahagialah orang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah, tidak pernah mengalami musim yang kering. Tuhan, di tengah-tengah masa sulit seperti ini, kami hanya mau memiliki komitmen dan keputusan untuk selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan berpegang semua sepenuhnya kepada firman. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Terus sadarkan kami Tuhan, bahwa di dalam hidup kami ada kuasa yang besar, Yesus yang dahsyat, sehingga kami tidak menjadi lemah oleh segala keadaan. Dan kami tidak memilih lemah untuk segala keadaan, tapi kami terus memilih kuat oleh karena janji-Mu Tuhan. Di tengah badai, di tengah apapun, situasi yang sulit di akhir zaman ini, terus kami berpegang kepada firman, mengandalkan Engkau, bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami tidak akan pernah mengalami musim kering. Selalu berbuah, selalu ada pertolongan, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan yang buntu. Nah, kami tahu hari-hari surga selalu bersama dengan kami. Terus bawa kami untuk tidak membandingkan apa yang kami lihat dengan diri kami, tapi kami selalu berkata bahwa Yesus kami, Tuhan kami lebih besar. Tuhan kami penguasa tunggal di bumi, pencipta alam semesta, sanggup melakukan segala perkara, sanggup membalikkan segala perkara. Kami punya Allah yang besar, yang melampaui segalanya, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu keras. Semuanya Engkau dapat lakukan Tuhan. Terus teguhkan iman kami Tuhan, karena kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah yang setia menemani kami. Bahkan ketika semua orang meninggalkan kami, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap menjadi sahabat yang sejati buat kami. Engkau tetap mengasihi kami apa adanya. Itu yang menjamin kami Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa. Tidak ada alasan untuk kami meninggalkan Tuhan. Terlalu baik, terlalu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terus bangun hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami ingin terus dengar firman-Mu supaya sungguh hidup kami dicetak, dibentuk ulang. Pola pikir kami, dasar keyakinan kami, itu terus dicetak oleh firman-Mu, selaras dengan firman-Mu. Karena Engkau sendiri yang mengendaki membersihkan kami dengan roh yang mengadili dan membakar. Bahkan Engkau segera tiba ke rumah-Mu seperti tukang pemurni logam, tukang pemurni perak. Kau mau pastikan Tuhan tidak ada benih musuh atas hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi, yang tidak Engkau bongkar, yang tidak Engkau bersihkan. Karena Engkau merindukan gereja-Mu tidak bercacat celah tapi cemerlang. Tidak ada kerut sedikit pun. Pada akhir zaman dunia semakin gelap, tapi Engkau ingin menghadirkan gereja yang cemerlang, yang tidak ada kerut, cemerlang. Itu yang membuat Engkau terus membersihkan hidup kami Tuhan. Memastikan tidak ada benih musuh atas hidup kami. Berikan roh yang lemah lembut, senang diajar, mudah dibentuk Tuhan. Jauhkan dari kami hati yang keras, hati yang tidak percaya, hati yang tawar.
tapi hati yang lembut, yang haus lapar akan Engkau. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu bersekutu dengan firman-Mu. Dan biar ketika firman-Mu dibagikan, tanda-tanda dan mujizat menyertai, baik yang di onsite maupun yang di online. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Dan biarkan Tuhan sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Ambil alih hidup hamba-Mu, pakai dia maksimal untuk menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Hari ini banyak sekali yang tidak datang ya. Tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan cukup buat kita, amin. Ya, jangan terganggu dengan kehadiran yang banyak yang tidak datang karena berbagai alasan, saudara. Tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan di sini cukup bagi kita, amin. Baik, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Saya semakin sadar hari demi hari, saudara, kita harus betul-betul serius untuk belajar firman, merenungkan firman. Karena tidak ada lagi kekuatan yang lain kecuali firman. Ya, karena firman itu roh yang menghidupkan. Kalau kita tidak terus mengalami firman, firman tercetak dalam hidup kita tidak akan mengalami kehidupan, kita pasti mengalami kematian. Jadi tidak ada yang lain, pilihan yang lain, kecuali kita betul-betul serius ya, merenungkan, memegang, menghidupi firman. Karena hanya dengan firman kita bisa melewati segalanya dan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Baik, saudara, minggu kemarin Pak Robin bicara tentang bagaimana kita kuat menghadapi tantangan zaman, betul nggak? Ya, minggu kemarin saya berusaha untuk dengerin beliau, tapi kalau beliau bicara tidak ada di YouTube, jadi karena ada hal-hal yang rahasia. Jadi saya kemarin sharing sama anak-anak rohani ya tentang khotbah kemarin. Jadi kemarin tuh kuat menghadapi tantangan zaman, karena topiknya hampir sama ya, beda-beda tipis saudara. Kalau minggu ini kita belajar bagaimana kita kuat menghadapi akhir zaman ya. Kalau minggu yang kemarin kita mendengar bagaimana kita belajar kuat menghadapi tantangan zaman. Tapi minggu ini kita belajar untuk kuat menghadapi akhir zaman. Ya, kita buka aja langsung dari Matius 24. Ini ayatnya sangat panjang ya. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca bergantian. Kita baca saja di ayat yang ketiga lah ya, supaya nggak terlalu panjang. Baik, saya akan bacakan ayat ganjil. Saudara semua dengan suara yang keras membacakan firman Tuhan di ayat yang genap. Judul perikopnya adalah permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat yang keempat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, ini adalah firman di mana murid-murid tanya ya kepada Yesus. Ya, dia tanya, apa sih tanda-tanda kedatangan Tuhan dan apa tanda-tandanya akhir zaman, permulaan penderitaan dikatakan ya. Ya, jadi ini bukan yang seperti kemarin surat yang ditulis oleh Timotius tentang akhir zaman, waktu tantangan zaman. Tapi ini Yesus sendiri memberikan clue, memberikan tanda-tanda. Kalau kamu lihat tanda-tanda itu berarti itu akhir zaman, begitu ya. Ya, jadi ini Yesus sendiri. Makanya kalau saudara lihat di Alkitab itu dicetak merah. Itu berarti perkataan Yesus sendiri, saudara. Ya, dikatakan ada banyak tanda-tandanya, saudara ya, tentang akhir zaman. Yang pertama, saya simpulkan saja, waspada dengan penyesat. Ya, banyak orang yang mengaku Mesias. Saudara, kalau sekarang saudara baca, saya beberapa kali, karena saya ikut beberapa grup, saudara, sekarang ini ada banyak aliran sesat, saudara. Kalau saudara dengar dulu Korea Selatan itu dipakai Tuhan luar biasa kebangunan rohani. Ada banyak orang berkiblat ke Korea Selatan karena api Tuhan di sana puluhan tahun. Tapi justru sekarang, justru di Korea Selatan sumber banyak aliran-aliran sesat terjadi di sana. Ya, bahkan kami pernah bahas di kampus saya, di kuliah saya, saudara. Ngeri, ya. Ya, ini tanda berarti bahwa ini sudah akhir zaman. Kenapa? Karena banyak penyesat. Waspada dengan penyesat. Banyak orang yang mengaku Mesias. Ciri-ciri aliran sesat yang ada akhir zaman ini semua mengaku dirinya Mesias. Sehingga itu otomatis tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Jadi diperlukan Mesias yang baru. Ini penyesat, saudara. Apapun bentuknya, ujung-ujungnya saya adalah Mesias. Ya. Terus kemudian yang ketiga ada perang, ada kelaparan, gempa bumi. Saudara, banyak orang memprediksi sekarang akan ada perang dunia ketiga. Karena Iran, Irak sudah mulai campur tangan, saudara, di perang Timur Tengah ya. Kemudian ada banyak orang disiksa, dibunuh karena nama Tuhan. Banyak orang yang murtad. Jadi indikasi ciri-ciri, saudara, ada banyak orang yang murtad karena nama Tuhan, dan saling membenci. Ya, disiksa, dibunuh karena nama Tuhan. Banyak orang murtad dan saling membenci. Ada banyak nabi palsu yang menyesatkan orang. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu kesimpulan dari Matius 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara, kalau saya simpulkan begini, dunia dan sistem Babel ini, saudara, yang ada di dunia ini sebenarnya sedang menggeser, sedang menggiring untuk menggeser anak-anak Tuhan dari pengharapan akan Injil. Ya, kita lihat 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Yang pertama dan yang kedua saya akan bacakan. Tetapi Roh
dengan tegas, rohnya udah besar saudaraku, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Jadi kalau saudara dengar banyak yang murtad, gak usah kaget ya. Karena firman Tuhan katakan di 1 Timotius 4 dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara, iblis sedang menggiring supaya disesatkan kita tidak perlu lagi Yesus. Tidak berpengharapan lagi kepada Injil. Tapi kita berpengharapan kepada yang lain di luar Injil. Yaitu Mesias-Mesias palsu, saudara. Nah, saudara, saya ingin, ini mungkin harusnya khotbah Penatua Robin kemarin, tapi saya ingin tegaskan kembali. Kita harus mengerti sebenarnya tantangan zaman ini apa sih? Ya, tantangan akhir zaman ini apa? Kenapa orang bisa sampai murtad gitu ya? Ya, saya mau beritahu kepada saudara supaya saudara bisa ngerti. Oh, ini rupanya yang menggeser, yang membuat anak-anak Tuhan itu bergeser. Tidak lagi berpengharapan kepada Injil, tapi berpengharapan kepada Mesias-Mesias yang ditawarkan. Saudaraku, kalau saya bisa kelompokkan itu ada 4. Ya, yang pertama, ya, saya rindu sekali membagikan ini kepada saudara. Saudara, kita di akhir zaman ini, kita ini hidup di era percepatan teknologi yang luar biasa. Saudara setuju? Saudara, teknologi saya nggak anti, saudara. Karena teknologi bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, betul nggak? Tetapi iblis bisa pakai teknologi, saudara. Ya, kalau saudara sadar, saudaraku, sekarang kita hidup di dunia tanpa batas, betul? Saudara bisa lihat dengan teknologi internet, saudara free bisa terhubung dengan siapapun di dunia ini, betul? Ya, Pak Medi bisa terhubung video call dengan Vike di Jerman. Kita hidup di dunia tanpa batas. Saudara, di Indonesia itu 76% penduduk Indonesia yang 217 juta itu sudah terkoneksi dengan internet. Ya, dan menurut penelitian saudaraku, orang-orang Indonesia itu memakai gadgetnya, memakai internet, terhubung dengan internet itu setiap hari 6 jam. Saudara sadar? Ya, jadi setiap hari menurut penelitian di Indonesia itu teknologi internet, handphone, gadget itu dipergunakan 6 jam sehari. Apa akibatnya? Itu betul-betul mengubah pola hubungan manusia, betul nggak? Orang jadi egois, betul? Tanpa kita sadari, iblis menggiring. Sekali lagi saya tidak benci teknologi. Memakai teknologi untuk orang mulai mementingkan diri sendiri. Egois. Dia puas, dia berhubungan dengan mesin. Ya, dia tidak antusias kalau dia berhubungan dengan manusia. Padahal kita diciptakan untuk berhubungan dengan manusia, betul nggak? Iblis mulai menggiring pola hubungan manusia yang saling yang ini dan itu dirusak. Mulai egois, mulai mementingkan diri sendiri. Kebayang saudaraku dengan dunia tanpa batas. Saudaraku bisa melihat bagaimana orang bisa bergantung sepenuhnya kepada teknologi. Mungkin mereka pernah Bang Leo bagikan, kalau dia kehilangan hadirat Tuhan gak masalah. Tapi kalau dia kehilangan handphone, itu masalah besar bagi mereka. Jadi yang pertama saudara, kita berada di era percepatan teknologi. Dan itu dunia tanpa batas. Dan ini dipakai iblis untuk menggiring supaya manusia egois. Kalau Bang Robin kemarin bagikan di 2 Timotius, di hari-hari terakhir, orang mencintai dirinya sendiri, betul nggak? Orang egois, mementingkan diri sendiri, kasih mulai dingin. Saudara kalau lihat di TikTok, saudara,
Saya pernah sepintas lihat di TikTok, ada seorang anak yang sebelahnya ibunya. Ibunya sudah jantungan, saudara. Anaknya sibuk main game online. Ibunya udah dia bilang ke anaknya, tolong saya udah mau mati. Si anaknya, "Mah, saya lagi serius." Saudara, begitu dia mati, kakaknya yang dari luar "Mama, mama." Begitu dia lihat mati, "Oh, mama mati." Saudara, hubungan yang sangat dekat, duduk sebelahan, tidak saling. Dia sibuk dengan handphonenya. Kenapa? Iblis sedang menggiring saudara. Dengan apa? Dengan teknologi. Kebayang saudara, kalau hari-hari ini Indonesia, Elon Musk ya, tahu Elon Musk itu yang punya teknologi canggih saudara. Dia mau membuat 5.000 satelit katanya. Lebih dari bintang di langit. Itu artinya apa? Artinya tidak ada satupun orang tidak terkoneksi dengan internet. Orang di pedalaman manapun dia bisa. Dan itu berarti semakin merusak pola hubungan manusia. Sekali lagi saya bukan anti teknologi, betul? Kecuali teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua saudaraku. Ini tantangan kita saudara. Kalau tadi Yesus bilang akan ada banyak orang murtad, ini tantangannya. Kenapa orang bisa murtad? Karena hampir semuanya bisa digantikan dengan teknologi. Yang pertama, yang kedua, ada nilai-nilai pergeseran dari nilai-nilai generasi, saudaraku. Nilai-nilai dunia ini semakin jauh dari nilai-nilai Alkitab, saudara sadar? Ya, sangat jauh. Kita lihat LGBT, ya, kita lihat lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, ya. Itu menjadi nilai yang bisa diterima sekarang di dunia. Bahkan di Eropa, salah satu perdana menteri, saya lupa negaranya di mana, dia perempuan, dia jelas-jelas menikah dengan perempuan, dideklar. Karena di sana pada banyak negara di Eropa mengakui perkawinan sesama jenis. Iblis mulai giring supaya nilai-nilai di dunia ini semakin jauh dari Alkitab. Saudara bisa lihat streaming, betul nggak? Yang mempengaruhi pola pikir kita. Nilai-nilai dan perilaku manusia. Orang bisa melakukan kejahatan hanya bisa lihat YouTube. Betul? Orang bisa mutilasi lihat YouTube. Saudaraku, dunia tanpa batas. Orang bisa lakukan kejahatan digait oleh YouTube, oleh teknologi. Streaming tidak lagi semua orang bisa streaming. Dan itu mempengaruhi pola pikir, betul nggak? Itu mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku manusia. Saya tahu kalau dulu kita punya anak di kamar terus kita sangat senang. Waduh, good boy, good girl. Tapi kita nggak tahu sekarang ketika dia di kamar dia bikin secret place, kata Bang Leo ya. Dia bikin pintu-pintu rahasia yang semua orang nggak tahu. Dia mau akses apapun, betul? Kenapa? Karena iblis mau mencetak pola pikir, mencetak nilai-nilai, mencetak perilaku manusia. Maka pertanyaan besar, kalau gereja tidak memuridkan mereka, dunia yang memuridkan mereka, betul? Karena kita tidak bisa streaming, saudara. Ya bisa streaming, maksudnya firman, saudara ya. Teknologi menyediakan jalan tol informasi. Ngapain saya harus berdoa? Buang waktu. Ngapain saya harus mencari Tuhan? Ngapain saya harus dapetin firman? Kenapa ngapain saya harus deklarasi? Anak-anak muda paling tidak senang menunggu, saudara. Semua ingin serba instan, betul? Dan teknologi menyediakan jalan tol informasi. Ya, semua orang lari ke Google. Semua orang lari ke teknologi. Ngapain? Ya, kadang kita bikin, itu kuno.
Ini tantangan kita, saudara. Kenapa ada banyak orang murtad, betul? Saya nggak takut dengan perang kelaparan, saudara. Tapi ini loh, pola pikirmu ketika diracuni oleh iblis. Kok nggak ada perang, nggak kelaparan pun bisa murtad, betul nggak? Itu iblis, saudara. Yang ketiga, saudara. Ada akhir-akhir zaman ini banyak sekali gerakan anti agama, gerakan anti God, gerakan anti agama, gerakan anti Tuhan, Kristen progresif lah apalah, ya, ateis lah apa, pokoknya gerakan anti Tuhan. Saudara tahu nggak? Komunitas anti God, ya, anti Tuhan, God itu Tuhan. Jadi kalau anti God itu anti Tuhan. Komunitas yang menentang adanya Tuhan itu bukan dari kelompok yang ecek-ecek, saudara. Anggota mereka itu betul-betul luar biasa. Sangat terpelajar, sangat pandai, sangat kaya, sangat dan sangat pintar berdebat. Dan di dunia, komunitas anti God ini semakin besar. Salah satunya saudaraku yang bernama Sam Harris. Ya, dia bicara seperti ini. Ngapain percaya Alkitab? Alkitab itu adalah koleksi-koleksi tulisan yang tidak sempurna. Yang dibuat oleh manusia. Sangat lemah. Sangat rentan. Dia terus menyuarakan begitu, saudara. Gak perlu percaya Alkitab. Itu anti God. Bahkan Richard Dawkins, dia bilang, orang yang percaya Tuhan itu sebenarnya satu kesedihan. Karena itu sebenarnya orang-orang bodoh. Jadi orang yang percaya Tuhan itu kesedihan dan kebodohan yang kolektif. Kebodohan bersama-sama. Mereka bilang dulu, zaman perang orang punya kebutuhan, punya masalah, dia lari ke Tuhan. Alkitab Tuhan bisa jawab semua masalahnya. Sekarang tidak perlu lari ke Tuhan, teknologi bisa jawab. Itu anti God, saudara. Yang terakhir, saudara, tantangan zamannya. Manusia menjadi dewa. Itu ujung-ujungnya. Manusia menjadi Tuhan. Saudara tahu teknologi sekarang, saudaraku, itu luar biasa. Kecerdasan buatan, ngerti ya? Otak buatan yang dibuat oleh teknologi akhir-akhir ini, baik di China, saudaraku, baik di Amerika, baik di Jepang, itu melebihi, menurut mereka, saudara, karena saya tidak percaya, melebihi kecerdasan otak kita. Menurut mereka, saya pasti percaya bahwa kecerdasan otak manusia lebih pintar, betul nggak? Mereka itu ada satu statement singularity. Singularity itu satu, saudara. Dia ingin menggabungkan antara kecerdasan buatan, ya, teknologi dengan manusia. Makanya dia menciptakan chip ya, ditanam di otak. Dia bisa kontrol semuanya. Nah, salah satu proyek mereka saat ini untuk menentukan, untuk memastikan, untuk memberikan pengakuan kepada dunia bahwa manusia adalah Tuhan. Dia menentang Tuhan dengan apa? Dia tidak pernah percaya dengan kematian. Jadi ada gerakan yang sudah membuat satu teknologi tahun 2024 ini, saudara. Itu akan diciptakan satu teknologi immortal namanya ya, yang menentang kematian. Jadi hidup terus. Salah seorang, saya lupa tokohnya, dia bilang begini. Dengar, lihat, umur saya bisa tentukan sendiri. Saya ingin hidup 135 tahun. Maka teknologi itu, saudaraku, membuat dia tidak pernah mati. Dia jelas-jelas berkata, Tuhan tidak berguna. Saudara, ini sedang terjadi, saudara. Mereka ciptakan matahari. Apapun. Kalau Tuhan pencipta, karena Tuhan pencipta, sekelompok manusia ini berkata, kamilah pencipta, kamilah Tuhan, manusia Tuhan.
kami Mesias, kami yang menolong. Dengan apa? Dengan teknologi. Saudara, 4 tantangan ini itu akan terus berlanjut. Itu akan merusak pola pikir kita. Kita mulai tidak percaya kepada Injil. Iblis mulai geser pengharapan kita kepada Injil. Mulai bergeser pengharapannya kepada teknologi. Kepada banyak hal. Buktinya bisa. Matahari bisa dibuat. Bulan bisa dibuat. Umur bisa diperpanjang. Percuma Tuhan menebus manusia. Saya bisa hidup kekal. Saudara, Tuhan katakan, inilah. Kalau perang, begitu-begitu gempa, saya sih gak takut, saudara. Betul gak? Karena gak, gini loh, gak usah suruh perang, gak usah suruh gempa orang murtad. Orang gak perang, orang gempa, orang kaya bisa murtad. Betul gak? Kenapa? Karena pola pikirnya itu digiring seperti itu. Tapi kita bersyukur saudaraku, kita lihat lagi ayat yang ke-14 ya. Matius 24 ayat yang ke-13, kembali lagi ke Matius. Kita sama-sama bacakan Matius 24 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan firman ini ada 2 kata kunci yang Tuhan berikan, sampaikan kepada jemaatmu. Yang pertama, bertahan. Saudara, dikatakan ayat 13, Yesus sendiri berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kapan saudara? Sampai kesudahannya akan selamat. Jadi pentingnya saudara kita memiliki resilience, ketahanan, betul nggak? Saudara menghadapi akhir zaman, saudara harus hidup benar-benar dengan ketahanan, resilience, ketahanan iman. Saya pernah kasih tahu saudara, ketahanan itu seperti ini. Kalau saudara beli kasur spring bed yang murahan saudara, yang 2 juta atau 3 juta atau 1 juta, itu kalau ditiduri sama Bu Minten, sehari aja udah kempes, betul nggak? Kenapa? Dia tidak bisa menahan beban berat, betul nggak? Cuman sekali aja, kenapa? Karena pernya ini saudara murah. Kasur ini tidak memiliki ketahanan yang bagus, betul? Ngerti ya? Tapi saudaraku, kalau saya beli 25 juta, 50 juta, 60 juta, Sultan itu sampai miliaran kasurnya. Hanya kasur saudara. Sekampung tidur di situ saudara. Nggak meleot sedikit pun, betul? Bicara ketahanan, bicara sanggup menanggung beban yang berat, betul? Ngerti nggak saudara? Karena bicara akhir zaman, Tuhan Yesus perikopnya aja permulaan penderitaan. Bicara akhir zaman, bicara penderitaan saudara. Jadi kalau kau tidak memiliki iman yang resilience, iman yang bertahan, habis, murtad kita. Karena tidak ada jaminan kata Tuhan. Jaminannya kau harus bertahan, gitu kan? Amin. Ya. Nah, saya suka berpikir begini, saudara, untuk bertahan itu perlu effort, perlu harga yang harus dibayar, betul? Seorang yang ngangkat barbel, saudara, tahu barbel ya? Angkat besi. Tidak mungkin dia ngangkat 1000 kilo atau 1 ton. Ya, tidak mulai dari 10 kilo, betul nggak? Dia terus konsisten, betul nggak? Konsisten, latihan. Besok lagi pelatihnya
katakan, tambahkan 20 kilo. Tambahkan 100 kilo. Oh lulus. Tambahkan 300 kilo. Oh lulus. Tambahkan 500 kilo. Oh lulus. Kau menang. Kita nggak bisa bilang saya nggak mau anti penderitaan. Saya nggak mau berbeban berat. Betul nggak? Karena sebenarnya ketika ada banyak tantangan dan badai atas hidup kita, Tuhan sedang membentuk resilience, ketahanan dalam hidup kita. Betul? Amin. Amin, saudara. Ya. Saya baca bahasa Indonesianya apa sih yang dimaksud dengan mohon maaf ya. Jadi sorry, itu dulu, nanti saya ini kan. Jadi saudaraku, bicara ketahanan itu bicara ketekunan. Saudara setuju dengan saya? Dua kata ini kunci yang saya harus sampaikan kepada saudara. Ketahanan dan ketekunan. Saudara kalau tidak memiliki ketekunan, saudara tidak pernah mengalami ketahanan. Apa itu yang dimaksud iman yang memiliki resilience, ketahanan? Iman yang sederhana, yang berkata sekalipun begini, sekalipun begitu, sekalipun begini. Tetapi kita lihat Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17. Kita baca sama-sama. 17, 18, 19 ya. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan di dalam Tuhan beria-ria. Saudara, iman yang grounded, iman yang memiliki ketahanan, iman yang selalu sekalipun. Ngerti enggak saudara? Sekalipun, namun. Kalau saudara masih protes, nggak bisa seperti Habakuk, saudara sedang tidak memiliki ketahanan. Betul? Amin. Karena di akhir zaman ini tidak bisa dilepaskan dari penderitaan. Karena khotbah Tuhan Yesus itu judulnya permulaan penderitaan. Jadi kalau Tuhan izinkan sekarang ada banyak badai, banyak persoalan dalam hidupmu, engkau sedang diajar Tuhan untuk memiliki ketahanan. Amin. Kadang-kadang gak usah perlu penyesat saudara. Orang Korea Selatan nyesatin kita. Kehidupan sehari-hari kita saja seringkali kita tidak memiliki ketahanan. Betul? Kita lihat Kolose 1 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Kolose bilang, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi ketahanan terjadi hanya bisa diperoleh dari ketekunan. Betul? Dikatakan kamu harus bertekun. Apa itu ketekunan dalam bahasa Indonesia? Saudara, saya yakin kalau hidupmu tidak dibangun dengan ketekunan, saudara tidak akan mengalami ketahanan. Pasti murtad. Saya jamin itu. Ditawari oleh Mesias palsu, mau aja saudara. Makanya gak ada lain, hari ini kita harus bertekun. Amin. Amin.
Ya, apa itu ketekunan? Saudara, ketekunan itu keputusan, ketetapan hati. Ya, bahasa Indonesianya ketekunan itu artinya begitu, saudaraku. Keputusan, ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, untuk rajin dan tuntas melakukan segala sesuatu. Ketekunan adalah keputusan dan ketetapan hati. Jadi saudara, saya bisa memutuskan untuk saya tidak tekun. Ya, karena ketekunan itu keputusan, ketetapan hati untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh, untuk rajin, untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan tuntas, tidak setengah-setengah. Itu arti bahasa Indonesianya. Jadi saya jamin saudara, kalau gaya hidup ketekunan ini tidak ada dalam hidupmu, kau tidak akan pernah bertahan sampai kesudahannya. Betul? Saya mau lihat efeknya nanti apa yang terjadi kalau kita nggak bertahan. Karena 2 Timotius katakan, dengan roh, dengan tegas. Artinya pasti terjadi. Ada banyak di antara kamu yang murtad. Saya rindu Tuhan ini sampaikan pada jemaatnya, saudara. Gak ada lain kecuali kita bertekun. Kita lihat satu supaya lebih jelas lagi. Roma 5 ayat yang keempat. Roma 5 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tidak ada orang yang tahan uji tanpa lewat ketekunan. Betul? Jadi ketahanan iman kita dibentuk dari ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan kita merenungkan firman. Ketekunan kita menggali firman. Ketekunan kita saat teduh. Betul? Ketekunan kita berdoa. Ketekunan kita ibadah. Kenapa seringkali saya cerewet? Kenapa kamu gak persekutuan? Kenapa kamu gak berdoa? Kenapa kamu masalah gitu harus tinggalkan ibadah? Saudara, karena saya tahu itu. Ngerti? Saudara tidak bisa saudara berdoa, Tuhan beri saya ketahanan. Gak bisa, harus lewat ketekunan. Betul? Nah, lewat ketekunan baru menimbulkan tahan uji. Saudara lihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang bertahan dalam segala penderitaan sampai mereka menjadi martir. Itu bukan karena ujuk-ujuk, tapi mereka bangun hidupnya dengan ketekunan. Amin. Jadi kalau saudara anggap bahwa baca firman sepele, doa sepele, merenungkan firman, nah itu bisa diganti. Ngapain saya ibadah hari Minggu banyak, tiap hari Minggu orang bisa ibadah. Kalau saya ini kan belum tentu ada. Mungkin gak perlu ibadah, nanti minggu depan juga saya ibadah. Sob, saya mau kasih mengerti bahwa ini peperangan, saudara. Ini spirit bagaimana dunia. Sistem Babel sedang menggiring kita. Amin. Kita tidak bisa bertahan kalau kita nggak mengalami ketekunan. Kita lihat aja, saya supaya saudara lebih ngerti. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu karena baik untuk, kadang orang sepelekan ibadah. Gak apa-apa. Saudara boleh latihan badani, boleh gym, boleh latihan bola, latihan, tapi latihanmu terbatas, betul? Tapi dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Tapi sering kali kita nggak mengerti. Karena itulah bukti ketekunan kita.
Kenapa saya begitu keras, saudara? Karena saya mau seisi gereja ini tidak ada yang murtad satupun. Betul? Amin. Dua hal ini Tuhan suruh bicara kepada saudara. Ada banyak sepelekan. Tuhan bilang bertekun dalam apa? Saat teduh, doa. Ketekunan adalah keputusan hati, komitmen, ketetapan hati. Gak mau saya kalau saya enggak. Saudara, latihan badan ini terbatas gunanya, betul? Tetapi ibadah itu bukan hanya hari Minggu, betul? Itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena apa? Mengandung janji. Janji itu untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Luar biasa ya. Itu sebenarnya yang kita perlukan, betul? Janji. Amin. Untuk hidup ini. Dan hidup yang akan datang. Bagaimana kita bisa kuat untuk hidup ini dan hidup yang akan datang kalau kita tidak ibadah, kita tidak pernah mengalami janji. Justru saya berpikir Tuhan, saya melihat teknologi begitu kuat. Saya harus tambahkan ketekunan saya. Saya tidak bisa menjamin diri saya kuat, betul? Karena di kitab Daniel bilang, orang-orang bijak akan jatuh, betul? Saya nggak bisa bertahan Tuhan. Saya nggak bisa minta karunia roh ketahanan, nggak bisa. Ada bagian saya yang harus saya lakukan. Apa itu? Ketekunan. Karena ketekunan itu tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Orang yang tekun pasti tahan. Dan orang yang tahan uji gak pernah bisa digeser pengharapannya. Karena orang-orang yang tahan uji menghasilkan pengharapan. Amin. Saudara, saya rindu hari ini. Supaya ini enggak sekedar khotbah tentang akhir zaman. Tapi kita tahu, oh ini tantangannya. Apa yang saya harus lakukan? Saudara bertekun. Kalau saudara mulai melihat ketekunan saudara mulai berkurang. Bangkit, tambahkan. Betul? Karena kita tidak akan pernah mengalami resilient. Ketahanan iman. Kalau kita enggak mengalami ketekunan. Iman kita tidak grounded, saudara. Iman yang grounded seperti di Habakuk. Sekalipun kata Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan tidak menolongku, aku tetap menyembah. Betul? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap. Betul? Iman yang grounded itu dimulai dari sekalipun. Tapi kalau kita masih sering protes, kenapa Tuhan? Awalnya bukan sekalipun, tapi kenapa Tuhan saya ngalami kayak gini? Kenapa? Kenapa? Kok jahat Tuhan? Saya gak yakin saudara ketika ada Mesias palsu, kasih semua pengharapan engkau gak murtad. Betul? Karena engkau tidak pernah percaya bahwa Mesias yang sejati sanggup memberikan itu semua. Jadi kau perlu Mesias yang palsu. Tapi kalau imanmu grounded, apapun yang aku alami, sekalipun. Jadi kalau Tuhan izinkan kau sedang mengalami sekalipun, itu tanda-tanda saudara sedang diajar Tuhan untuk memiliki ketahanan iman. Jangan respon yang salah, betul? Aku tetap percaya Tuhan. Sekalipun kau tidak menjawab. Sekalipun aku hari ini tidak diberkati. Sekalipun aku harus makan nasi dan garam. Sekalipun. Namun aku tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Aku tetap percaya kepada
ketekunan membuat firman tercetak atas hidup kita. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang, aku mau naik ke surga, saya mau curahin Roh Kudus ya. Muridnya itu yang lihat dia naik ke surga itu 500 orang. Saudara. Tuhan suruh mereka menantikan di atas loteng, betul? Yang bertekun menantikan di loteng bukan 500. Berapa saudara? 120 orang. Banyak follower, belum tentu mau bayar harga ketekunan. Betul? Betul? Banyak orang bilang saya pengikut Yesus. Saya percaya sama Yesus. Tapi belum tentu mau membayar untuk tekun. Karena ketekunan butuh bayaran, butuh harga. Mereka harus tinggal di loteng. 120, kebayang saudara ya? Konflik sana sini, betul gak saudara? Menanti-nantikan Roh Kudus yang entah kapan, betul gak? Yang 380 kemana? Goodbye my love. Mungkin dia sudah dapat Mesias palsu di luar. Saudara, saya rindu sekali jemaat mengerti. Amin. Supaya kita tidak hanya menjadi follower. Tapi kita betul-betul memiliki ketahanan iman. Amin. Dan ketahanan itu tidak bisa kalau kita tidak bertekun. Bertekun merenungkan firman. Bertekun berdoa. Bertekun deklarasi firman. Bertekun ibadah. Amin. Bertekun persekutuan. Kita tidak menganggap sepele. Bahkan satu ayat lagi ya. Kita lihat ya. Sorry rada lama. Ibrani 10 ayat 25. Ini firman yang seringkali kita hafalkan. Ibrani 10 ayat 25-nya. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kayak tadi ya, karena ibadah itu mengandung janji dalam segala hal. Baik untuk hidup ini dan hidup yang akan. Makanya Paulus katakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah seperti dikatakan apa? Dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata di zaman Paulus juga ada banyak orang yang membiasakan diri untuk menjauhkan diri. Betul? Udah gak apa-apa. Gak usah persekutuan juga gak apa-apa. Gak usah ibadah gak apa-apa. Zaman dulu sudah ada saudaraku. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling janganlah. Maka mohon maaf kalau saya sering kali rada terkayu persekutuan. Prioritaskan Tuhan. Bukan pengen supaya jumlahnya banyak saudaraku. Gak ditegur sama Bang Leo. Bukan. Amin. Karena kamu gak ada berjanji nanti. Betul gak? Dan semakin giatlah melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita kembali lagi ke Matius 23 ayat yang ke-14. Ini endingnya saudara. Matius 24 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara saya mau tanya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan oleh siapa diberitakannya? Oleh orang-orang yang bertahan. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan dan Injil kerajaan ini
akan diberitakan oleh siapa? Oleh yang bertahan dong, betul nggak? Bukan oleh yang murtad, betul? Jadi kalau saudara memilih untuk bertahan, saudara sedang mengalami proyek yang besar untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah lewat hidup saudara. Amin. Kenapa? Seluruh dunia menjadi kesaksian. Kenapa kok diberitakan hidupmu yang menjadi kesaksian? Betul? Kenapa? Karena engkau sudah bertahan sampai kesudahnya. Jadi, kalau saya bisa simpulkan, sebenarnya Tuhan ingin mencari banyak orang yang bertahan supaya Injil diberitakan. Amin. Dan menjadi kesaksian. Kesaksian apa? Hidup kita yang bertahan. Saudara, kita sudah ada di akhir zaman. Saya sudah sampaikan. Saya tidak merasa berhutang. Amin. Karena saya dengar dua kata itu yang bicara cukup kuat. Bertahan dan tekun. Mari saudara sama-sama. Mungkin ada banyak teman yang tidak datang, dia bisa dengar YouTube. Tapi percayalah, itulah yang harus menjadi agenda yang paling penting dalam hidup kita. Betul? Betul? Jangan agenda yang lain. Saya percaya mungkin kita punya agenda pengen punya rumah dan segala, Tuhan pasti berkati. Tapi kalau engkau punya agenda untuk bertahan dan bertekun, saudara, itu menyangkut hidupmu selamat atau tidak. Betul gak? Karena hanya orang yang bertahan yang selamat. Walaupun kau sudah lahir baru, tapi kalau kau murtad, engkau tidak selamat. Betul? Maka itu mari kita ini menjadi agen yang penting dalam hidup kita. Tuhan, ajar aku untuk bertahan dan tekun. Tidak menganggap biasa seperti dibiasakan banyak orang tentang apapun itu. Ibadah, bertekunlah di dalam iman. Mari kita bangkit berdiri. Kemala sukri. Saya percaya saudara tidak bisa bertahan dengan kekuatanmu sendiri. Tapi engkau punya Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan untuk memampukan engkau, menolong engkau. Yang Tuhan perlukan atas hidupmu, kau memiliki keputusan dan ketetapan hati untuk bertekun, untuk bersungguh-sungguh mencari Tuhan, rajin. Karena Roh Kudus akan menolong engkau di dalam segala persoalan hidupmu. Kalaupun kita punya masa sulit, karena itu memang harus terjadi. Tapi Tuhan ingin engkau bertahan sampai kesudahannya. Maka lewat hidupmu, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Hanya orang-orang yang bertahan, yang sanggup memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke seluruh dunia. Saya rindu saudara khotbah hari ini, kalau perlu digarisbawahi, penting sekali buat kita. Mari kita mengambil keputusan untuk bertekun. Bertekun dalam doa, bertekun dalam membaca firman, bertekun dalam saat teduh, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam komsel, bertekun dalam ibadah. Karena latihan badani terbatas. Tapi kalau ibadah berguna dalam segala hal. Karena ibadah mengandung janji untuk hidupmu hari ini, juga untuk akan yang datang. Kemala sukri manasik, sukri, nusona manasik.
Mari Tuhan terus wahyukan firman-Mu hari ini, supaya kami mengambil keputusan dan berketetapan hati untuk bertekun, karena hari-hari semakin jahat. Kalau kami tidak bertekun, kami tidak tahan uji Tuhan. Kalau kami tidak tahan uji, kami tidak memiliki pengharapan. Hanya orang-orang yang bertekun yang memiliki ketahanan. Dan hanya orang-orang yang tahan yang memiliki pengharapan. Kau berkata, bertekunlah dalam iman, supaya engkau tidak digeser hatimu dari pengharapan akan Injil. Kami mengerti dunia, sistem Babel ini ingin menggeser pengharapan kami, bukan kepada Injil, tapi kepada Mesias palsu. Tapi kami mau putuskan hari ini bersama-sama gerejamu di tempat ini, berketetapan hati untuk kami terus bertekun di dalam Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan. Deklarasi saudara. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan. Yes, sampaikan ini kepada Tuhan. Tidak ada lagi rasa ragu, hanya Dia yang kita percaya. Engkau Allah, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau deklarasi, Kau kuatkan, Kau kuatkan. Yes, amin Tuhan. Dalam segala kesesakan kami, Kau lapangkan harapan kami. Kami tidak mau digeser sedikit pun. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. Mari kita sama-sama, Bapakku datang kepadamu. Yes. Kemana segera. Bapakku datang dan berserah, nyatakanlah kepada Dia. Kau deklarasi firman ini. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya. Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan, yes, Kau yang bertata dalam lemah. Yes, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku. Yes, amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau bukti
Mari Bapak Ibu, kita akan memenuhi undangan Tuhan perjamuan kudus. Gereja ini bukan karena ini akhir minggu, akhir bulan, dan minggu terakhir, kemudian kita harus perjamuan kudus. Tapi Tuhan sendiri yang berfirman supaya memperingatkan kita untuk memperingati kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Kita percaya bahwa kematian kebangkitan Yesus di kayu salib sangat sempurna, totally finished. Tidak ada kutuk, tidak ada ikatan, tidak ada dosa. Yang ada berkat, yang ada kelimpahan kasih karunia dan anugerah. Itulah yang sekarang menjadi milik. Firman Tuhan berkata, janganlah menganggap rendah perjamuan kudus. Tapi Tuhan berkata, apabila dalam hatimu saudara satu dengan yang lain menyimpan sakit hati, iri, dendam, punya persoalan, janganlah mengambil perjamuan kudus sebelum engkau menyelesaikannya. Karena itu tidak akan pernah mendatangkan berkat bagimu dan akan mendatangkan kutuk. Tapi Tuhan ingin kita memakan roti dan anggur dengan cara yang layak, yaitu kita membereskan. Pastikan hatimu beres, tidak ada ganjalan, tidak ada konflik batin. Kalau orang itu ada di tempat ini, kalau saat ini kau masih memiliki ganjalan, temui, minta ampun. Karena kalau kau datang dengan cara yang tidak layak, kau tidak akan pernah mengalami kuasa perjamuan. Kalau orang itu tidak ada di sini, berdoa kepada Tuhan hari ini. Selesaikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan setelah perjamuan, kau boleh temui dia dan selesaikan dengan saudara-saudarimu. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku, saya berikan waktu. Baiklah kalau kita sudah menyelidiki hati kita dan kita berkata bahwa aku sudah bebas dari apapun dan aku dengan cara yang layak mengambil roti dan anggur untuk mengalami kuasa perjamuan. Kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita sama-sama ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kematian Engkau, tubuhmu terpecah-pecah bagi kami, menyembuhkan, menghancurkan setiap kutuk, membersihkan kami dari dosa. Sekalipun dosa kami seperti kirmisi, tetapi putih, Kau ubahkan putih seperti salju. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa anggur kita di tangan kanan dengan tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dan cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita sama-sama minum. Terima kasih Tuhan. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan.
sekali lagi kita pujikan lagu ini. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku Seputih salju, lebih putih dari salju. Yesusku, korbanku yang mulia. Mari angkat kedua belah tangan. Seluruh jemaat, terimalah berkat Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong, mengokohkan, membuat, mendorong engkau untuk bersungguh-sungguh dalam ketekunan. Tidak ada cara lain kecuali tekun di dalam Tuhan. Orang yang tekun akan tahan uji, dan orang yang tahan uji akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa Roh Kudus yang akan menolong engkau untuk bertahan dalam setiap apapun persoalan hidupmu. Dan Dia yang memberikan cara-cara menghibur engkau, memberikan hikmat, menguatkan engkau, mewayukan firman, mendidik engkau, menginsafkan engkau, sehingga engkau terus percaya, kau terus mengalami pengharapan Injil. Dan pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang memerintah atas hidup saudara-saudara semua. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang terus bekerja setiap hari dengan kuat, intensitasnya semakin kuat di seluruh jemaat untuk terus hidup di dalam firman-firman-Nya. Dan Roh Kudus itu yang menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin. Salam semuanya. Luar biasa firman hari ini ya, untuk mengingatkan kita untuk semakin kuat dan untuk berjaga-jaga supaya kita tidak murtad. Untuk itu kita harus bertekun, ya, bertekun. Dan mungkin dalam hari-hari ada kesulitan, kesusahan, tapi sekalipun, ya sekalipun, maka itu yang menjadi kekuatan kita, ya untuk kita selalu dalam hidup yang tidak pernah